Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi di channel Belajar Komputer. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua yang nonton selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, di akhir tahun 2024 ini saya coba akan berbagi atau sharing bagaimana cara menggunakan paket tracer ya. Kita akan langsung coba simulasikan. Sebagai contoh, saya mempunyai satu router, kemudian satu switch dan 4 klien. Nah, kita akan membuat dua VLAN yang berbeda ya teman-teman ya. Kemudian nanti dalam VLAN itu bisa saling terhubung ya, bisa saling connect ya. Nanti kita akan buat VLAN 10 dan VLAN 11. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Teman-teman bisa buka aplikasi Cisco Packet Tracer, kemudian kita ke network device, kita tambahkan router di sini, kemudian kita tambahkan lagi switchnya, kemudian kita tambahkan lagi kliennya. Oke, 1, 2, 3 dan 4. Kita rapihin dulu teman-teman ya, biar cakep tampilannya. Oke, kurang ke atas. Oke, nah sekarang kita colokan dulu ya. Nah, untuk dari router ke switch saya akan menggunakan port gigabit Ethernet 0 ya. Kemudian di switchnya saya menggunakan gigabit Ethernet 0/1 ya, atau gigabit Ethernet 1 lah. Nah, nanti yang 24 ini ya, ini nggak usah banyak-banyak ya, kita karena contoh aja. Jadi untuk yang 1 sampai 5 ini saya akan buat VLAN 10, kemudian 6 sampai 10 ini saya akan buat VLAN 11 ya. Oke, kita colokin dulu. Nah, oke, nggak apa-apa ya, ini karena masih mati ya dari routernya. Oke, sekarang kita konfigurasi yang ada di switchnya dulu teman-teman. Kita buka, kemudian kita buka CLI nya. Nah, kita aktifkan saja dengan mengetikkan N. Nah, kita akan atur teman-teman ya, VLAN yang sebelumnya itu sudah ada atau belum. Nah, defaultnya 1 ya, jadi belum ada VLAN di sini ya. Nah, sekarang kita akan buat VLAN. Caranya teman-teman bisa ketikkan conf terminal ya, kemudian kita masuk ke kita akan buat VLAN dulu. Kita klik VLAN 10 ya. Kita kasih nama misalkan tata usaha, itulah misalkan ya, tata usaha. Kemudian kita exit, kita bikin lagi VLAN 11, kita kasih nama misalkan apa, keuangan lah gitu ya, misalkan ini ruang per ruang lah gitu, per keuangan. Oke, kalau sudah kita coba balik, langsung saja N, kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini sudah kebentuk teman-teman ya, sudah kebentuk. Untuk VLAN 10 penggunanya adalah tata usaha, kemudian VLAN 11 penggunanya adalah tim dari keuangan, seperti itu. Nah, di awal tadi saya bilang saya akan mengaktifkan 5 port ini ya sebagai VLAN 10, kemudian dan 5 port lagi ini sebagai VLAN 11. Oke, kita akan pakai dua metode teman-teman nanti ya, biar teman-teman tahu caranya. Oke, kita balik lagi, kita masuk ke config terminal. Nah, atau teman-teman bisa misalkan diklik tab aja, misalkan conf, kemudian nah configure tab lagi gitu. Atau teman-teman kalau seumpamanya bingung mau apa, tinggal dikasih tanda tanya di sini. Nah, di sini ada pilihan konfigur apa yang mau dilanjutkan, seperti itu. Terminal. Nah, kemudian ini kita ada dua cara teman-teman ya, kita akan lakukan satu persatu ya portnya. Nanti yang kedua kita akan langsung range ya, langsung misalkan dari 1 sampai 5 atau 6 sampai 10 gitu ya. Nah, caranya sama,
Jadi kita akan coba yang pertama dulu. Kita akan coba aktifkan satu port saja dulu ya. Kita masuk ke interface, tap lagi aja. Kemudian nama interface-nya apa? Fast FA aja gini, di tab. Nah, 0/1. Oke, kalau sudah kita aktifkan dulu. Switch, tap lagi, mode, akses. Nah, enter. Kemudian switch, akses, VLAN berapa? VLAN 10 ya. 10. Kita exit lagi. Nah, cara yang kedua kita akan langsung buat secara range. Nah, sama, masuk lagi ke interface. Kemudian kita tambahkan di depannya sebelum nama NIC-nya ya, range. Fast Ethernet. Karena satu sudah, jadi kita langsung masukkan 2 sampai 5. Ya, jadi 2 sampai 5. Nah, sama lanjutnya tinggal switch, mode, akses, enter, kemudian switch, akses, VLAN 10. Oke, kita exit lagi. Oke, kita lanjut buat yang untuk VLAN 11 teman-teman ya. Kita langsung buat saja, kita pakai range fast Ethernet 0/6 sampai 10. Switch mode akses, enter, kemudian switch akses VLAN 11, enter. Nah, kalau sudah kita coba lihat apakah berhasil. SH VLAN, SH ini show ya teman-teman ya, show. Nah, VLAN. Oke. Nah, di sini sudah kebuat teman-teman ya. Untuk VLAN 10 dengan nama tata usaha itu sudah aktif dan berada di port 1 sampai 5. Kemudian yang VLAN 11 di keuangan kemudian aktif dari port 6 sampai 10. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman, tadi kan kita sudah konekin ya antara router dengan switch-nya. Nah, tadi di port untuk switch itu di port gig 01 atau 0/1. Nah, agar bisa saling terhubung antara switch dengan router, karena nanti gateway-nya kita dari router teman-teman ya, kita harus aktifkan yang namanya mode trunk ya, jadi kayak semacam bridge jembatan gitu ya. Kita aktifkan. Sama sebenarnya, caranya sama dengan tadi. Kita langsung masuk saja conf terminal. Kemudian interface-nya apa? Jangan salah teman-teman, tadi interface-nya adalah gig ya. Kalau teman-teman bingung bisa klik di sini aja, diarahin. Nah, ini gig 0/1. 0/1. Oke, enter. Sama switch mode trunk. Oke, enter. Switch trunk low VLAN berapa? 10 dan 11. Oke, sudah, tinggal di end saja. Oke, sekarang kita coba lihat langsung saja. Interface status. Oke, di sini 1 sampai 5 VLAN-nya 10, 6 sampai 10. 1 sampai 5 VLAN-nya 10. Kemudian 6 sampai 10 VLAN-nya 11. Nah, di gig 01 ini modenya trunk. Ini sudah benar teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah konfigurasi di switch-nya. Kita pindah ke router sekarang. Oke. Di router, ini klik mouse saja. Oke, kita end dulu. Nah, kita akan aktifkan dulu portnya teman-teman ya. Port yang ada di sini. Ini karena masih mati ya. Gig 0/0/0. Caranya seperti teman-teman, kita masuk ke conf terminal juga sama, kemudian interface gig 0/0/0. Nah, untuk aktifkan untuk aktifkan ketika no shoot atau no shutdown ya. Nah, sudah up teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal buat encapsulation ya, kalau nggak salah ya, yang ada di router. Nah, untuk VLAN kan ada 2 ya, jadi kita nanti akan menggunakan seperti
sub itulah. Jadi satu port itu kita bisa menggunakan beberapa VLAN yang berbeda dalam satu port yang sama. Nah, caranya seperti teman-teman bisa tadi ketik lagi interface gigabit 0/0/0. Nah, tambahkan titik di sini. Kemudian ketikkan VLAN-nya, VLAN 10 dulu ya teman-teman ya, VLAN 10. Nah, jadi dia seperti sub if ya, sub if. Jadi ada dua VLAN yang berbeda di sini. Nah, tinggal diaktifkan saja encapsulation.1q, masukkan yang 10. Oke, nah kita akan masukkan IP gateway ya. Jadi biar dari klien bisa connect ke router ataupun router bisa connect ke klien. Nah, untuk gampangnya karena di 910 kita menggunakan gateway sebelah teman-teman ya. Kita masukkan, kita ketikkan dulu IP address 192.168.10. Nah, ini untuk angka belakangnya bebas teman-teman ya, gateway-nya ya. Bisa menggunakan 254, 1 ataupun yang lain, angkanya bebas. Kalau saya menggunakan channelnya satu saja biar gampang ya. Kemudian masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sudah. Kalau sudah, kita balik lagi, kita lakukan hal yang sama untuk yang VLAN 11 ya, di 11. Oke, kemudian encapsulation.q11 keliru teman-teman ya. Kemudian ketika kita masukkan IP gateway-nya 92.168.11.1 255.255.0. Oke, kalau sudah di end saja. Oke, kita lihat. Sorry. Apa ya untuk latihan, lupa aku. IP interface brief. Nah, ini 192.168.10.1 untuk yang 11-nya 192.11.1. Oke. Kita langsung konekkan saja teman-teman. Ini udah selesai ya. Kita langsung konekkan ya. Ingat, untuk yang satu ini kita masukkan ke sini, untuk yang VLAN 10-nya ya. Kemudian untuk VLAN 11-nya dimulai dari Ethernet 6. Oke. 7. Oke, sekarang kita tinggal input IP-nya static ya, biar gampang teman-teman ya. 192.168.10 ya, bebas teman-teman ya, memulai dari angka berapapun, biar ngurut aja lah ya, 2. Kemudian nah, gateway-nya, masukkan gateway yang ada di router tadi 1. Seperti itu. Lakukan hal yang sama. Oke, 192.168.10.3. 192.168.10.1. Oke. Nah, untuk VLAN 11-nya jangan lupa teman-teman ya, segmennya 11. Kemudian selain 1 ya, karena 1 nanti digunakan sebagai gateway. 11.3 11.1. Oke. Nah, sudah ya teman-teman ya, ini sudah hijau semua nih, harusnya udah connect nih. Kita tes ya. Tesnya kalau di paket reset itu ada kirim pesan gini ya. Kita coba tes dulu dari VLAN 10 dari klien ke router ya, ke gateway. Tapi enggak dia. Oke. Sukses teman-teman ya di sini ya. Kemudian dari VLAN 11 ke gateway. Oke, sukses. Sekarang kita antar VLAN. VLAN yang sama maksudnya ya. Dua klien ini dengan VLAN yang sama, VLAN 10. PC 0 ke PC 1. Oke, sukses. Kemudian yang VLAN 11 dari PC 2 ke PC 3. Sukses. Oke, kemudian nah ini karena kita tadi memasukkan VLAN yang berbeda di router yang sama, itu harusnya bisa connect teman-teman ya. Sekarang kita coba kirim pesan dari VLAN 10 ke VLAN 11. Nah, berhasil teman-teman ya. Ataupun sebaliknya. Kita coba lagi. Nah, berhasil ya. Oke,
Mungkin itu teman-teman, sedikit tutorial, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.